Indonesia itu bukan cuma surga budaya dan alam yang indah, tapi juga gudang misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari lautan yang menelan kapal tanpa jejak, sampai kota yang dipercaya hilang secara gaib, semua ada di sini. Siap-siap, karena kita akan membongkar 10 misteri terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kita mulai dari yang paling terkenal, Segitiga Masalembo, laut misterius di tengah Indonesia. Area laut yang membentang antara Majene, Mamuju, dan Kepulauan Tengah ini sering disebut sebagai segitiga Bermuda versi Indonesia. Bukan tanpa alasan, tempat ini jadi saksi bisu hilangnya banyak kapal dan pesawat secara misterius. Kasus yang paling diingat tentu saja hilangnya pesawat Adam Air 574 pada tahun ke-2007. Pesawat itu lenyap dari radar begitu saja di area ini, dan butuh waktu lama untuk menemukan serpihannya. Ada yang bilang karena cuaca ekstrem dan arus laut yang ganas. Tapi banyak juga yang percaya ada kekuatan lain yang bekerja di balik semua itu. Selanjutnya, kita bergeser ke daratan, tepatnya ke misteri Gunung Lawu di Jawa Tengah. Bagi para pendaki, Lawu bukan sekadar gunung untuk ditaklukkan. Tempat ini dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Banyak pendaki yang punya pengalaman aneh di sini. Mereka sering bercerita melihat sosok-sosok misterius berpakaian adat keraton yang melintas di jalur pendakian. Atau tiba-tiba mendengar alunan musik gamelan yang syahdu di tengah kabut tebal yang menyelimuti puncak. Konon, ini adalah tanda kehadiran para penunggu gunung yang telah ada sejak zaman dulu. Dari gunung, kita ke pulau kecil yang menyimpan sejarah kelam, Pulau Onrus di Kepulauan Seribu. Dulu, pulau ini adalah benteng pertahanan penting milik Belanda dan juga tempat karantina jemaah haji. Tapi sekarang, pulau ini sepi dan dikenal sangat angker. Para pengunjung yang berani datang seringkali melaporkan pengalaman mistis. Mereka mengaku mendengar suara langkah kaki tentara di reruntuhan benteng, atau suara tangisan perempuan yang memilukan dari arah bekas rumah sakit karantina. Seolah-olah, arwah-arwah dari masa lalu masih terperangkap di sana, menceritakan kembali kisah sedih mereka. Sekarang, mari kita mundur jauh ke masa lalu, ke era kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit. Kita semua tahu betapa hebatnya kerajaan Majapahit yang menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Tapi, ada satu misteri besar yang belum terpecahkan sampai sekarang, di mana sebenarnya letak ibu kota kerajaannya. Banyak arkeolog menduga pusat pemerintahan Majapahit berada di Trowulan, Mojokerto, berdasarkan temuan-temuan artefak. Tapi, istana dan kota megah yang digambarkan dalam kitab-kitab kuno belum pernah ditemukan secara utuh. Seolah-olah kota itu lenyap ditelan waktu, meninggalkan teka-teki abadi. Kita terbang ke Kalimantan, di mana alam dan legenda menyatu dalam sebuah batu. Di pedalaman hutan Kalimantan, ada sebuah formasi batu yang sangat unik, dikenal sebagai batu menangis. Bentuknya sangat menyerupai sosok manusia yang sedang berlutut sambil menangis. Menurut legenda setempat, batu ini dulunya adalah seorang gadis cantik yang sangat durhaka kepada ibunya. Karena perbuatannya, ia dikutuk menjadi batu. Sampai hari ini, batu itu berdiri kokoh sebagai pengingat, dan beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat air merembes dari bagian yang menyerupai mata. Seolah-olah sang gadis masih menyesali perbuatannya. Kembali ke fenomena alam yang aneh, kali ini di Sulawesi. Warga di sekitar Danau Matano pernah dibuat gempar oleh sebuah kejadian langka. Air danau yang biasanya jernih tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat, seperti darah, dan bertahan selama beberapa hari. Tentu saja ini memicu berbagai spekulasi. Secara ilmiah, beberapa ahli menduga fenomena ini disebabkan oleh tingginya kandungan zat besi di dasar danau yang teraduk ke permukaan. Namun, bagi masyarakat lokal, fenomena laut berdarah ini dianggap sebagai sebuah pertanda gaib, sebuah pesan dari alam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pindah ke Bandung, ada sebuah tempat peninggalan sejarah yang menyimpan aura mencekam, yaitu Goa Jepang di kawasan Dago Pakar. Gua ini dibangun pada masa penjajahan Jepang sebagai benteng pertahanan. Tapi, di balik fungsi militernya, gua ini konon menjadi tempat eksekusi dan penyiksaan para tahanan. Lorong-lorongnya yang gelap dan lembab seakan menjadi saksi bisu kekejaman masa lalu. Banyak pengunjung yang merasakan hawa dingin menusuk tulang begitu masuk ke dalamnya. Tidak jarang, mereka merasa seperti ada bayangan yang mengikuti, mendengar bisikan atau langkah kaki. Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Masih di Jawa Tengah, di lereng Gunung Lawu, berdiri sebuah candi yang sangat berbeda dari candi-candi lainnya di Indonesia. Inilah Candi Sukuh, candi paling misterius di Tanah Jawa.
Bentuknya tidak seperti candi Hindu-Buddha pada umumnya, melainkan lebih mirip piramida suku Maya di Amerika Tengah. Relief-reliefnya pun sangat vulgar dan penuh simbol-simbol aneh yang sulit diartikan. Tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang siapa yang membangun candi ini dan untuk tujuan apa. Keberadaannya yang unik di tengah-tengah kebudayaan Jawa membuatnya menjadi teka-teki besar bagi para sejarawan dan arkeolog. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, ternyata juga menyimpan misteri auditif. Penduduk yang tinggal di lereng Merapi punya sebuah kepercayaan unik. Mereka sering kali mendengar suara gamelan atau gong misterius yang berasal dari arah puncak gunung, terutama beberapa saat sebelum terjadi erupsi besar. Masyarakat Jawa percaya bahwa suara itu bukanlah fenomena alam biasa. Mereka meyakini itu adalah tanda dari para penjaga gaib gunung yang sedang mengadakan ritual atau bersiap-siap menghadapi aktivitas vulkanik. Suara itu menjadi semacam peringatan dini yang lebih mereka percayai daripada alat modern. Terakhir, sebuah legenda yang namanya menggema di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dari Jawa Barat hingga Jawa Timur, kisahnya selalu sama. Sesosok ratu cantik berbusana hijau yang dipercaya menguasai Samudra Hindia. Kepercayaan ini begitu kuat hingga muncul larangan untuk tidak memakai baju berwarna hijau saat berada di pantai selatan, agar tidak diambil oleh sang ratu. Banyak kejadian orang hilang atau kecelakaan misterius di pantai selatan yang sering dikaitkan dengan kekuatan gaib Nyi Roro Kidul, menjadikannya salah satu legenda paling hidup dan ditakuti di Indonesia. Indonesia memang tanah yang penuh dengan cerita. Di balik keindahannya yang memukau, selalu ada lapisan misteri yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh sains maupun sejarah. Dari gunung yang agung, lautan yang dalam, hingga peninggalan kerajaan kuno, semuanya menyimpan rahasia mereka sendiri yang terus menunggu untuk diungkap. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan penelusuran fakta dan misteri berikutnya dari kami. Sampai jumpa.